itu terbukti bahwa perjuangan warga Pati dan AMPB itu terbukti. Yang kemarin itu pengen istilahnya meminta. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pada Selasa 20 Januari. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan pemerintah desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati. Menanggapi hal tersebut, Supriyono alias Boto menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pemerintahan dan penegakan hukum di daerahnya. Ia menilai penetapan tersangka ini mencederai kepercayaan publik, terlebih DPRD sebelumnya memilih melanjutkan pemerintahan Sudewo. Botok juga menuding adanya konspirasi sistematis yang melibatkan jajaran birokrasi daerah mulai dari dinas hingga kepala desa. Menurutnya, praktik tersebut mencerminkan krisis moral di tubuh pemerintahan Kabupaten Pati. Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan meminta aparat kepolisian ikut bertanggung jawab atas maraknya praktik korupsi di daerah tersebut. Meski demikian, Botok menegaskan tetap menghormati proses hukum dan putusan selama majelis hakim pengadilan negeri Pati. Ia berharap lembaga peradilan benar-benar menjadi tempat masyarakat mencari keadilan. Pernyataan serupa disampaikan oleh Teguh Istianto yang menilai OTT KPK sebagai bukti perjuangan warga Pati selama ini. Teguh mengaku sejak awal telah menyoroti kebijakan Sudewo yang dinilai memberatkan masyarakat. Ia menyinggung kebijakan penarikan pajak perdagangan kaki lima dan kenaikan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan sebagai contoh. Teguh bahkan mengusulkan pengibaran bendera setengah tiang di Kabupaten Pati sebagai simbol keprihatinan atas maraknya praktik korupsi hingga tingkat desa. Teman-teman media dan masyarakat Kabupaten Pati ataupun yang di luar Kabupaten Pati yang saat ini hadir untuk mendukung, mensupport dan mendoakan kami ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim advokasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Bang Gule, Bang Pliston, Bang Ababil, Bang Adi, dan teman-teman pengacara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pendampingan hukum gratis kepada kami dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, serta bantuan hukum gratis kepada masyarakat Kabupaten Pati yang menjadi korban kriminalisasi aparat penegak hukum. Di sini saya mau menyampaikan kejadian di Kabupaten Pati terkait operasi tangkap tangan Bupati Sudewo. Saya sebagai warga Pati sangat prihatin sekali atas kejadian yang terjadi di Kabupaten Pati, yang mana masyarakat Kabupaten Pati melalui DPR yang kemarin 31 Oktober DPR tidak memajukan Bupati Sudewo tapi memilih untuk melanjutkan pemerintah Bupati Sudewo agar lebih baik, tapi faktanya belum ada 3 bulan Bupati Sudewo melalui konspirasi jahat melalui Dispermades, camat kepala desa melakukan pemerasan kepada calon perangkat desa. Itu ada suatu tindakan yang sangat biadab. Ini adalah moral pejabat kabupaten yang bobrok. Bukan itu saja ya. Ini terjadi karena penegakan hukum di kabupaten yang bobrok juga. Bapak Kapolresta Pati, Bapak Jaka juga harus ikut bertanggung jawab terkait apa yang terjadi di Kabupaten Pati. Karena di Pati bukan hanya korupsi, narkoba, perjudian sangat merajalela di Kabupaten Pati. Setelah kita keluar dari penjara, nanti saya bersama tim AMPB dan masyarakat Kabupaten Pati akan melakukan audiensi dengan Bapak Kapolresta, Bapak Jaka untuk mempertanyakan bobroknya penegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Pati. Oke, terima kasih. Saya mau menanggapi untuk masalah tadi putusan dari majelis hakim. Kita sangat menghormati sekali dan kita mendapat pembelajaran dari itu, dan kami mohon untuk selanjutnya tetap kita mohon doanya biar nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan kekuasaan yang berkuasa. Ya. Yang selanjutnya untuk masalah
di Pati ini benar kata Mas Botok atau Mas Priyono bahwa kita sangat prihatin sekali. Kenapa? Itu terbukti bahwa perjuangan warga Pati dan AMPB itu terbukti. Yang kemarin itu pengen istilahnya meminta Sudewo turun karena memang kita sudah tahu tabiatnya. Satu, buktinya apa? Lewat kebijakan penarikan pajak untuk PKL itu pemerintah itu mau melakukan pemerasan terhadap para PKL. Yang kedua, lewat kebijakan menaikkan pajak yang tinggi itu bahwa pemerintah juga mau melakukan pemerasan terhadap warga Pati. Ini ada lagi kejadian pemerasan. Calon perangkat desa yang mau mendaftar itu diperas. Terbukti ada OTT di KPK dan tadi malam sudah press release di KPK. Dan kami mohon kejadian ini menjadi keprihatinan masyarakat warga Pati. Kalau bisa monggo nanti dirikan bendera setengah tiang untuk di Kabupaten Pati. Karena miris sekali. Ini korupsi ini sudah merambat dari bupati sampai dengan kepala desa. Miris, kami sangat prihatin sekali. Sedangkan kami yang berjuang ini malah di penjara. Betul. Kan gitu kan? Itu namanya ketidakadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu sebenarnya dan masyarakat Pati juga tahu mana yang baik, mana yang buruk. Suasana di Pengadilan Negeri Pati memanas usai persidangan dua tokoh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto pada Rabu 21 Januari. Ketegangan sempat terjadi di ruangan sidang ketika salah satu anggota AMPB menginterupsi majelis hakim dan meminta pembebasan kedua terdakwa. Seusai sidang putusan sela, Botok dan Teguh langsung dibawa menuju bus tahanan Kejaksaan Negeri Pati untuk kembali ke lapas. Namun laju bus sempat tertahan lantaran dihadang massa pendukung AMPB yang memadati halaman pengadilan dan berupaya mendekat ke arah kendaraan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maska. Silakan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuner, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa hari ini Rabu 21 Januari 2026 mulai pukul 9 berlangsung persidangan lanjutan atas kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan dua terdakwa yang merupakan tokoh dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yaitu Supriyono alias Botok dan juga Teguh Istianto. Dan suasana persidangan hari ini cukup panas karena di samping agenda yang cukup krusial yaitu pembacaan putusan sela oleh majelis hakim, juga ada beberapa insiden kecil baik di dalam ruang sidang maupun di luar ruang persidangan. Di luar ruang sidang sendiri sejak pagi puluhan massa dari AMPB sudah berkumpul seperti biasa setiap ada persidangan yang menghadirkan Botok dan juga Teguh. Masa AMPB selalu datang mengawal, mereka melakukan orasi dan juga aksi teatrikal secara bergantian. Kemudian di dalam ruang sidang juga sempat terjadi ketegangan ketika salah satu anggota AMPB yang ikut langsung ke dalam ruang sidang, yaitu Sutikno yang biasa dikenal dengan panggilan Pak Janjawi, melakukan interupsi terhadap majelis hakim dan meminta majelis hakim untuk membebaskan Botok dan juga Teguh Istianto, karena menurut Sutikno dengan adanya OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo dan penetapan Sudewo sebagai tersangka atas kasus korupsi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Botok, Teguh dan juga rekan-rekannya di AMPB memiliki pembenaran untuk mengoreksi jalannya pemerintahan di Kabupaten Pati. Sehingga dia meminta majelis hakim untuk membebaskan Botok dan juga Teguh. Namun aksi itu langsung mendapatkan reaksi tegas dari petugas di Pengadilan Negeri Pati yang langsung menggelandang Sutikno keluar dari ruang persidangan. Setelah persidangan berakhir juga sempat terjadi sedikit ketegangan di luar ruang sidang, tepatnya di halaman Pengadilan Negeri Pati, karena bus atau mobil tahanan yang hendak mengangkut Botok dan juga Teguh kembali ke lapas dihadang oleh massa yang berkumpul di halaman Pengadilan Negeri Pati. Massa ingin agar Botok dan juga Teguh diberi kesempatan untuk berbicara kepada para pendukungnya yang
hari ini datang mengawal persidangan di pengadilan. Kemudian perwakilan dari AMPB meminta kepada pihak kejaksaan agar memberikan kesempatan kepada dua rekan mereka yang ditahan untuk berbicara menggunakan pengeras suara. Dan kesempatan itu juga akhirnya diberikan oleh pihak kejaksaan. Botok dan Teguh sempat beberapa waktu menyampaikan kata-kata untuk para pendukungnya yang juga disambut reaksi sorak-sorai dari para pendukungnya. Bahkan ada juga salah satu pendukung yang nekat memanjat dari bis atau mobil tahanan untuk bisa mendekat dan berbicara langsung dengan Botok dan juga Teguh. Dan pada kesempatan itu Botok maupun Teguh menyemangati para pendukungnya dan menekankan agar mereka tidak patah semangat dan tetap kritis terhadap pemerintahan dan tetap berani untuk mengkritisi pejabat pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan atau perilaku yang membebani rakyat. Seperti itu, rekan Anggra. Baik, rekan Maska, kemudian bagaimana respon dari Botok dan Teguh terkait dengan penetapan tersangka Bupati Sudewo? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, usai persidangan pembacaan putusan sela, Teguh dan juga Botok sempat memberikan pernyataan pers sebelum mereka naik ke mobil tahanan. Di sana mereka juga menanggapi peristiwa OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sudewo. Dan pada kesempatan tersebut, Botok menegaskan bahwa adanya OTT terhadap Bupati Sudewo menurutnya menunjukkan kebobrokan dari aparatur pemerintahan Kabupaten Pati. Menurutnya pemerasan terhadap calon-calon perangkat desa merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral, dan juga dia juga menegaskan bahwa hal ini merupakan bukti bahwa perjuangan AMPB selama ini adalah memang untuk mengoreksi pemerintahan daerah yang memang menunjukkan gejala ketidakberesan atau gejala ketidakjujuran dan penindasan terhadap rakyat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Teguh Kristianto. Menurutnya penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus korupsi setelah sebelumnya dilakukan OTT oleh KPK menunjukkan bahwa antara kebenaran dan keburukan itu sudah jelas. Hal itu juga yang ia simbolkan dengan pakaian yang dia kenakan bersama Botok hari ini dalam persidangan. Teguh mengenakan kemeja berwarna putih polos, kemudian Botok menggunakan kemeja berwarna hitam. Menurutnya itu adalah simbol bahwa yang benar akan terlihat benar pada ujungnya, dan yang salah juga pada ujungnya akan terlihat salah. Dan hal itulah yang dia analogikan untuk kasus yang menimpa Bupati Sudewo. Menurutnya masyarakat dan juga para aktivis yang mendukung mereka selama ini sudah mengetahui bahwa aksi yang mereka lakukan yang akhirnya berujung pada pemidanaan ini semata-mata adalah menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap keresahan mereka atas perilaku dan juga kebijakan dari Bupati Sudewo. Jadi menurutnya hal ini justru akan menjadi semangat bagi masyarakat untuk tidak pernah takut mengoreksi jalannya pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah jika memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Demikian rekan Anggra. Baik, rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seperti apa, Bang? Ya, jadi seperti yang Mas Teguh dan Mas Botok sampaikan bahwa putusan setelah hari ini kita akan hargai, namun penghargaan itu bukan berarti tanpa kritik. Yang pertama bahwa sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B, dakwaan itu harus cermat, jelas, dan lengkap. Yang menjadi persoalan pokok di dalam dakwaan jaksa sebagaimana yang saya jelaskan bahwa barang ini barang busuk dari penyidikan, lalu kemudian dibawa di sini ternyata tidak bisa difilter. Pertama, soal jelas dalam dakwaan jaksa pakai tiga pasal yang berbeda. Ibaratnya ada ayam, ada sapi, dan ada ikan. Tiga barang binatang ini berbeda-beda. Karena itu maka di dalam dakwaan jaksa harus diuraikan secara berbeda
jangan uraikan di dalam pasal 192 sapi, di dalam pasal 160 itu sapi, dan pasal 69 sapi. Itu yang kita katakan dakwaannya kabur. Nah, kita merasa bahwa peradilan kita masih belum berubah paradigmanya. Kita berharap agar pengadilan akan melakukan perubahan paradigma dengan peradilan kita yang sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003. Sebab sebenarnya alasan diadakannya putusan sela itu adalah dalam rangka memotong ranting yang berkepanjangan terhadap kasus yang tidak mutu. Bahwa benar itu adalah terkait dengan pemeriksaan perkara, tetapi yang kita sebutkan bahwa dakwaan jaksa sama sekali tidak jelas. Pasal 160, pasal 169, pasal 192, 3 barang yang berbeda, sapi, ayam, ikan, sehingga harus diuraikan berbeda, tidak sekedar copy paste. Namun demikian kita berharap selanjutnya persidangan ini Majelis Hakim memberikan perhatian yang khusus karena ini adalah pejuang-pejuang demokrasi, pejuang kepentingan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.